Ada perubahan bisa nggak? Memang perlu proses, tidak bisa prosesnya itu instan. Sakit-sakit gitu kan? Iya. Anak muda itu punya idealisme tersendiri. Ya betul. Saya juga pernah muda soalnya. Iya betul ya, masih membara gitu ya semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andi Setiawibowo, bapak rumah tangga yang suka mendengarkan cerita-cerita. Malam ini saya akan mendengarkan cerita dari seorang anak muda yang luar biasa bagi Jombang. Tidak perlu saya panjang lebar karena tamu kita malam ini memang sangat luar biasa. Saya bersama saya panggil Mbak apa ya? Monggo. Mbak Oktadela Pilita Permatasari. Kami biasa memanggil beliau dengan Mbak Dela gitu. Jadi nama panjangnya malah agak susah diucapkan karena terlalu panjang gitu ya. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam Mas Selamat Andi. malam, salam sejahtera ya. Mbak Dela ini kalau saya boleh mengatakan itu permata yang harus dipelihara oleh orang-orang Jombang agar semakin bersinar. Nggak berlebihan ya. Beban dengan ini. Beliau pengusaha yang sukses, juga sekolahnya juga luar biasa, juga menjadi pimpinan sebuah partai politik, betul nggih? Malam ini kami akan berbincang banyak soal peran serta atau angan-angan atau kontribusi politisi muda bagi pembangunan Jombang itu. Seperti yang kita tahu, anak-anak muda sekarang ini mungkin lebih banyak yang mengambil pilihan untuk berjarak dengan politik gitu ya. Tetapi Mbak Dela ini tidak, justru terjun langsung dalam dunia politik. Mengapa beliau mengambil pilihan itu yang akan kita perbincangkan. Sebelum kita masuk ke sana, saya hanya mendengar selentingan soal background pendidikan Mbak Dela. Bisa diceritakan lebih dalam nggak background pendidikannya Mbak Dela? Salam kenal teman-teman di luar sana. Nama saya Oktadela Pilita Permatasari, biasanya disapa Mbak Dela. Asli orang Jombang, bapak ibu orang Jombang. Tepatnya di Desa Mojokerto, Kecamatan Tembelang, lahir dan besar di sini sampai hari ini di sini, alhamdulillah. Kemudian untuk pendidikan TK, SD di Mojokerto Pak. Kemudian SMP, saya masuk SMP 2 Jombang, SMP 2 Jombang, mengikuti jejak ayah saya. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri 3 Jombang, alhamdulillah. Kemudian S1-nya saya keterima di Teknik Industri ITS tahun 2012 sampai lulus tahun 2016. Kemudian Pas berarti 4 tahun ya? Alhamdulillah. Sudah di-warning orang tua. Alhamdulillah. Dari sekolahnya serius. Bisa tepat waktu. Kemudian 2016 sampai 2018 saya kerja membantu di usaha orang tua. Kemudian tahun 2018 alhamdulillah dapat half scholarship atau beasiswa setengah ya dari dekan kampus di Deakin University Australia. Kebetulan keterima di jurusan Magister of Business Administration. Kemudian tahun 2018 sampai 2020 lulus, kembali bekerja dan alhamdulillah saat ini sejak tahun 2022 dapat amanah untuk bergabung berjuang dengan salah satu partai politik. Dari apa yang S1-nya tadi Pak? Teknik Industri. Kenapa bisa switch-nya kok jauh banget gitu? Iya, karena teknik S2-nya kok. S2-nya ya, S2-nya lewat bisnis itu. Sebenarnya kalau teknik industri memang ada beberapa spesialisasi. Kebetulan waktu itu saya di supply chain management. Oh, gitu ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan, kalau supply chain management itu lebih ke operasional Pak. Day-to-day bisnis lah. Mulai dari pengadaan barang, pengiriman, produksi, scheduling itu lebih. Saya dulu waktu kerja juga di wilayah itu soalnya. Supply chain management ya sama lah, nyambung gitu ya. Lebih ke operasional ya, artinya di middle management. Tapi ketika kerja 2 tahun banyak bertemu dengan tutor-tutor hebat.
kok merasa ilmunya kurang kalau ngomongin bisnis, ngomongin keuangan, ngomongin knowledge management. Akhirnya ikutlah saya coba-coba daftar, kok alhamdulillah keterima di business administration. Karena kalau di business administration memang ada minimal requirement-nya, yaitu pernah di posisi yang strategis di perusahaan. Alhamdulillah bisa terpenuhi lah, tahun 2 tahun di posisi supervisor, kemudian di junior manager itu bisa untuk apply di bisnis. Karena merasa kurang ilmunya di situ, akhirnya belajar lah supaya kalau ngomong nyambung gitu ya. Sebenarnya itu aja sih. Iya. Gitu. Saya hampir sama gitu juga. Saya background saya S1 itu pertanian. Oh, S1 pertanian. Tapi karena dipaksa oleh keadaan akhirnya masuknya ke supply chain management. Oh. Nggak ngerti juga ini mesti apa yang diomongin gitu. Iya. Akhirnya kan learning by doing gitu. Iya, atau tidak lah Iya. ya Pak ya. Tapi ya jauh lah dengan kemampuan Mbak Dela. Kita sama-sama belajar sampai hari ini. Sekolah sepanjang usia katanya. Lalu hal apa yang membuat Mbak Dela memutuskan untuk menerima tantangan dalam tanda kutip ya? Tantangan untuk mengurusi sebuah partai politik? Sebenarnya kan jauh ya? Betul. Dari S1-nya, S2-nya tiba-tiba masuk ke dalam nggak punya bekal ilmu politik iya, lah. nggak ada sama sekali gitu. Iya. Misalnya kalau politik kan tidak jauh-jauh dari lulusan hukum, Iya, komunikasi gitu ya. Visipol gitu ya. Visipol, betul. Berangkat dari idealisme sih Pak, sepertinya. Karena kadang kita anak penting muda, ya, soal idealisme iya, anak muda penting. anak muda itu kadang idealismenya masih standarnya, iya betul masih idealismenya masih tinggi gitu. Meletup-letup gitu ya. Meletup-letup gitu. Nah, kok kalau tidak disalurkan dengan baik dan diwadahi dengan tepat, itu kan eman satu, dan takutnya malah tidak baik kalau tidak tersalurkan gitu. Akhirnya berangkat dari dorongan idealisme, melihat kondisi dan situasi di sekitar kita, kok pengen perjuangan ini di tingkat yang lebih lanjut lagi, karena saya merasa meyakini bahwa apa yang keseharian yang kita lalui, apa yang kita kenakan hari ini, apa yang kita makan hari ini itu suatu produk tidak bisa lepas dari politik ya. gitu. Itu adalah produk dari politik gitu. Kita bangun tidur, misalnya nyalakan lampu, listrik juga produk dari suatu politik ya. Karena dalam pengkajian aturan ataupun tarif listrik itu kan juga dikaji secara politik. Betul. Kemudian kita makan, goreng minyaknya, kemarin setelah tadi ya Pak ya, kita sadari itu adalah produk dari politik. Berangkat sekolah, sistem kurikulum pendidikan juga produk dari politik. Akhirnya saya sarana transportasi untuk menuju ke tempat pendidikan. Betul, jalan raya ada produk dari politik juga gitu. Dan kebetulan tahun 2022 saya juga sebagai seorang ibu, maka ada panggilan hati bagi saya untuk ikut berjuang, menentukan nasib anak-anak kita generasi muda ini ke depan seperti apa. Iya, karena ya ada ketakutan tersendiri lah sebagai seorang ibu. Ada kriminal anak itu nanti kita edukasinya seperti apa. Betul. Kemudian nanti sekolah sekarang kurikulumnya begini. Nanti anak saya seperti apa. Jadi atas dorongan itu pengenlah memberikan manfaat melalui alat perjuangan, melalui jalan yang benar gitu ya. Iya, amin. Semoga berada di jalan yang benar. Artinya kita nggak bisa melepaskan diri dari bahwa politik di Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya partai politik. Betul. Kalau kita non parlemen ya tidak banyak bergaung lah gitu ya. Sebelum saya nanti masuk ke dalam hal yang sangat spesifik itu Mbak Dela. Kalau Mbak Dela, menurut Mbak Dela nih, kalau saya mengamati dari luar gitu ya, karena saya tidak terlibat dalam suatu partai politik. Bagaimana menurut pandangan Mbak Dela kalau melihat anak muda yang cenderung tidak tertarik untuk masuk ke dalam sistem perpolitikan di Indonesia? Iya. Sebenarnya itu hal yang pertama saya wajar karena ketika saya anak muda dulu pun agak jaga jarak dengan yang namanya politik, karena framing dari politik itu misalnya politik penuh intrik, politik itu jahat, itu sangat melekat dalam branding sehari-hari partai politik ataupun politik itu sendiri gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin kita belum berada di lingkungan yang memang kondisi politik yang bagus, sampai akhirnya
kita tertarik untuk di situ. Jadi kadang memang masuknya politik ke dalam anak muda tidak melalui partai politik. Artinya begini, kalau kadang kita ngomongin ikut partai A gitu ya, udah enggak gitu. Tapi ketika kita pendekatan personal itu kita bisa menyampaikan kenapa kok kita ikut politik sih. Ya anak muda lah, anak muda kita suarakan kepentingan anak muda. Iya, karena ketika anak muda itu diwakili dengan yang tidak anak muda, ibaratnya ya, mungkin ya kurang lebih begitu, kok nggak pas karena tidak mengalami secara sendiri. Betul. Jadi kalau anak muda itu sangat hal yang sangat wajar dan itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana partai politik itu bisa mendekati anak muda untuk ambil peran di dalamnya. Itu jadi, yang menarik begitu. Yang menarik ini Mbak, yang menarik bagi saya. Bagaimana sebuah partai politik, kita bicara partai politik secara umum ya, tidak satu per satu gitu. Bagaimana sebuah partai politik itu bisa menggerakkan mesinnya agar mampu menarik anak muda masuk ke dalam politik dalam itu sendiri gitu. Itu kan menjadi tantangan yang sangat besar ya. Karena saya juga punya anak yang sudah ikut apa namanya, usianya sudah usia punya hak suara gitu. Ketika saya berbincang dengan dia, sama sekali tidak tertarik gitu. Dia memilih pun ya pokoknya yang pernah dia dengar namanya gitu. Dia nggak tahu bagaimana visi misi apa yang akan dia pilih, siapa yang akan dia pilih, dia nggak tahu sama sekali gitu. Maka saya mengatakan tadi cenderung apolitik gitu ya, mungkin ya anak muda sekarang ya. Seperti yang sampaikan terkait pendekatannya. Kalau kita masuk dengan cara yang tepat bisa jadi diterima dengan baik. Kalau saya saat ini strategi ya, ibaratnya yang kita pakai, approach yang kita pakai adalah marketing yang paling bagus adalah ketika kita tidak merasa dimarketingin. Jadi misalnya saya sales, bapak ini customer, bapak kalau saya bapak ayo beli produk ini kan terasa mbak ini jualan nih. Tetapi ketika malas gitu. Tapi ketika Pak, ayo Pak ngopi misalnya, ternyata saya jual kopi. Ini Pak kopinya enak nggak Pak? Enak. Akhirnya lama-lama kan ngopi terbiasa. Merasa suka dulu dengan kopi itu, akhirnya nagih gitu. Nah itu pendekatan yang saya kira ada perubahan bisa. Memang perlu proses, tidak bisa prosesnya itu instan. Iya. Anak muda itu punya idealisme tersendiri. Iya betul. Saya juga pernah muda soalnya. Iya betul ya, masih membara gitu ya semangat idealismenya. Itu yang jangan sampai kita resisten terhadap idealisme itu. Artinya kita perlu idealisme itu mereka sukanya di bidang apa. Itu yang kita ajak mereka dalam bidang yang terkait. Karena ketika orang itu kita libatkan secara aktif baik dalam politik, dalam bidangnya, itu mereka akan senang. Misalnya influencer di Jombang ya, misalnya anak-anak muda jadi influencer, endorse apa gitu. Pertama kita aja ngopi dulu. Jadi kita ngopi kan mereka suka foto-foto, akhirnya kan mereka tahu ini siapa. Lama-lama mereka ini aku tahu nih, aku ngobrol sama misalnya sama Mbak Dela. Mbak Dela dari salah satu partai, dia pegiat politik juga. Akhirnya lama-lama mereka suka, dan dari situ mereka karena suka sosial media, kita bisa jadikan mereka brand ambassador-nya anak muda. Akhirnya membuat konten gitu misalnya. Soal brand ini Pak, bagaimana sebaiknya karena Mbak Dela kan masih muda nih. Alhamdulillah. Belum terlalu tua gitu ya. Bagaimana sebagai politisi muda itu membangun branding dunia politik yang sudah katakan sudah tidak terlalu bagus begitu lah ya, untuk melakukan rebranding kepada anak-anak muda itu sehingga akhirnya bisa welcome. Bagaimana upaya apa yang mungkin bisa dilakukan oleh barangkali ini bisa nanti didengarkan oleh politisi yang sudah agak tua. Rebranding itu kan sangat penting ya. Betul. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang sudah berada di dalam dunia politik itu agar rebranding yang dilakukan itu bisa mantul gitu ke anak-anak muda ini? Kalau satu sih memang harus secara komprehensif atau keseluruhannya rebranding itu. Kalau saya misalnya dari brandingnya yang kurang baik kita menjadi baik,
tentu figurnya ini juga harus baik. Oh. Jadi kita menggandeng figur-figur yang di masyarakat itu memang sudah diterima dengan baik. Artinya kita perkenalkan orang-orang baik untuk berpolitik secara baik. Ya. Jadi itu bisa menjadi misalnya dengan Pak ini nih, Pak Andi nih misalnya ikut nih dalam partisipasi politik di partai A. Pak Andi orangnya baik, bisa diterima dengan masyarakat. Dia merawati anak-anak muda, karang taruna di desanya, atau dia punya modal sosial yang lainnya. Itu yang bisa kita jadikan pendekatan terhadap anak-anak muda. Kita merubah image itu bahwa politik itu yang buruk-buruk itu sudah berlalu. Iya, sudah berlalu. Insya Allah yang ke depan orang akan dipegang orang-orang baik. Dan harapannya teman-teman kita melakukan pendekatan ke teman-teman pemuda juga, mereka juga menyadari bahwa memang kalau kita tidak mendukung orang-orang baik untuk ikut berpolitik, maka politik itu akan diisi orang-orang yang tidak baik. Itu sayangnya di situ. Kadang ada yang orang baik ingin ikut berpolitik, ini pasti politik ini eman, jangan di politik lah, begitulah. Kalau kita seperti itu terus, maka posisi-posisi strategis dalam politik akan diisi orang-orang yang tidak baik. Betul, akan diisi orang-orang yang tidak baik. Dan yang kita takutkan adalah bagaimana mereka menyusun pemerintahan ini menjadi tidak baik juga akhirnya. Gitu. Jadi pokoknya kalau saya, kita bergandengan tangan dengan figur-figur yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat, dan kita mengedepankan asas berpolitik yang baik. Insya Allah juga kita bisa menggait orang-orang yang lebih banyak lagi, orang baik yang lebih banyak lagi, dan menginspirasi orang-orang untuk ikut berpolitik secara baik. Iya. Ini saya kira menjadi hal yang sangat penting ya, bahwa mencoba melakukan rebranding itu bisa dilakukan dari hal yang kecil, benar ya? Tidak perlu kita bicara soal kebijakan yang besar yang harus dirubah seketika gitu kan. Tapi dengan hal yang kecil, kita menempatkan orang-orang yang baik di tempat yang pas gitu, kemudian membangun pola komunikasi yang baik dengan konstituen misalnya gitu. Kita nggak perlu berjanji yang muluk-muluk, tapi kita kerjakan yang kecil dulu gitu. Yang penting nyata. Gitu. Ini kalau saat ini sih alhamdulillah yang sudah jalan dengan saya, karena saya perempuan dan saya ingin mewakili kepentingan dari perempuan juga. Ini ingin saya tanya lanjut nanti. Gitu ya. Kita langsung masuk ke dunia perempuan. Programnya gitu. Itu sih orang lebih bisa. Iya, kalau saya melihatnya begini juga, selain anak muda, perempuan itu juga memegang peranan yang sangat penting dalam dunia politik. Kita tidak bicara soal siapa pimpinan partai politiknya atau siapa yang jadi eksekutifnya atau legislatifnya, apakah ada perempuan di sana, tapi perempuan itu bisa menjadi pemimpin di rumah tangga soal politik. Begitu ya, Pak? Iya. Artinya bagaimana seorang ibu bisa mengajak dialog anak-anaknya yang paling kecil lah ya, lingkungannya paling kecil untuk punya kesadaran soal politik. Kira-kira bisa nggak Mbak Della, misalnya kita lepas dari soal anak muda, tapi kita masuk ke dalam dunia rumah tangga ini ya, melakukan empowering gitu kepada ibu-ibu rumah tangga untuk lebih care kepada dunia politik gitu. Bisa nggak kalau misalnya hal itu yang harus dilakukan? Sangat bisa. Justru perempuan bagi saya adalah motor dari pendidikan politik sejak dulu. Karena anak dari kecil mungkin porsi banyak dirawatnya, ketemu ibunya, yang memberikan pengasuhan adalah ibunya. Dan sebenarnya perempuan itu butuh dikasih peran aja sih Pak. Menurut saya ya, mungkin selama ini perempuan kalau sekarang alhamdulillah sudah diatur secara undang-undang juga keterlibatan perempuan. Sebenarnya perempuan itu kita kasih porsi, mereka akan jalan dengan sendirinya saya kira. Karena nalurinya perempuan itu untuk selalu memberi lebih. Jadi kalau kata bahasanya itu gini, kalau ngasih perempuan itu satu, kembali itu nggak cuma satu, bisa 10 gitu. Nah itulah perempuan. Makanya buat saya perempuan itu motor untuk politik, karena dari dia bisa mempengaruhi anak-anaknya, bagaimana dia mengasuh ke anak-anaknya, mempengaruhi suaminya, gitu. Itu perempuan. Gitu. Nah kalau dari saya sendiri, kita libatkan lebih ke memberikan peran aktif kepada perempuan untuk empower itu dalam banyak hal ya. Artinya mungkin banyak ibu rumah tangga yang masih
finansialnya dependen kepada suaminya. Ya, itu kita coba ajarin secara bisnis. Kita ajak bangunlah, kita jualan aja Bu, reseller begini. Mungkin pendapatannya kalau dibandingkan dengan suaminya jauh ya. Tapi paling nggak kita punya pegang uang sendiri. Pegang uang sendiri ini kalau perempuan Pak, karena saya perempuan juga nggak dihabiskan untuk dirinya sendiri. itu contohnya. Kadang kalau mikir beli baju, mikirnya 10 kali Pak, aduh harga sini beli nggak ya. Tapi kalau buat anak, pasti dia akan arahkan untuk anaknya gitu. Nah makanya dengan mereka punya financial independent itu, dia akan kembalikan itu kepada keluarga, kepada anak-anaknya. Entah itu secara gizinya anaknya lebih tercukupin, jadinya secara pendidikan juga lebih bagus untuk menyekolahkan anaknya ke taraf yang lebih tinggi, ditabung untuk nanti nguliahin anak. Itu yang sekarang saya ingin, yang sudah saya kerjakan dan insya Allah pengen menjadi program unggulan gitu. Iyalah, iya. Bagaimana perempuan kita beri porsi untuk empowering di dalam keluarganya, bahwa apa namanya ya Pak, perempuan harus berdaya dan berdaya itu dimulai dari keluarga. Kalau misalnya membuka kelas-kelas kecil, kelas-kelas politik kecil untuk ibu-ibu rumah tangga itu memungkinkan nggak? Maksudnya di luar yang kita tahu selama ini ibu-ibu misalnya berkumpul ya sekedar pengajian, bukan sekedar sorry melakukan kajian yang dilakukan di dalam pertemuan ibu-ibu itu adalah kajian soal agama misalnya begitu kan banyak gitu. Memungkinkan nggak misalnya Mbak Della sebagai seorang politisi itu untuk membuka kelas-kelas kecil bagi ibu-ibu rumah tangga, kelas-kelas politik, memungkinkan nggak? Sebenarnya kalau kelas politik sudah berjalan, tetapi pengemasannya kita tidak dalam bentuk politik, karena ketika kita ngomong politik tadi pasti orang aduh nggak mau gitu. Tapi kita kemas melalui kita kemas melalui ibu-ibu ini suka pengajian. Ya udah kita datangi ke pengajian, kita sharing dengan ibu-ibu, kita buka wawasan ibu-ibu terkait dengan politik, dan itu kita hadirkan juga ibu-ibu yang sudah memiliki peran politik. Jadi sharingnya ini nyampe, gini loh Bu, sekolah itu begini-begini, bahwa politik itu juga mengatur terkait sekolahnya anak-anak kita. Kurikulum kita itu diatur sama politik loh. Makanya ayo kalau ke sekolah, ibu-ibu ini juga hadir nih ketika rapotan atau apa, bisa memberikan suaranya. Dimulai dari ketika ada rapat wali murid, itu misalnya anaknya ada kendala begini, disampaikan aja. Itu bentuk dari partisipasi politik juga, tetapi dalam lingkup sekolah. Nah, nanti ke depan juga dalam lingkup yang lebih luas lagi, kita bisa berjalan di dalam partai politik. Nah, khusus partai saya sendiri Pak, itu ada memang forum perempuannya. Ada forum perempuannya. Nah, di situ kita tidak ada pemaksaan. Jadi kalau saya mengemasnya secara ekonomi terhadap ibu-ibu, kebetulan ibu-ibu kadang banyak masyarakat kita kan pengajian atau apa kan, itu kegiatan yang positif ya, tidak hanya sekedar mengaji sebenarnya tetapi mereka di sana itu bertukar pikiran. Jadi setelah mengaji itu nggak sekedar selesai kaji terus pulang, tetapi justru mereka di situ brainstormingnya tuh begitu. Anaknya sekolah di sini, begini, besok ada kegiatan ini loh. Nah itu brainstormingnya ibu-ibu di situ. Di situ kita bisa masuk lewat jalur itu secara lembut, artinya nggak ayo kok ke politik tidak begitu, tetapi kita berikan mereka lebih ke membangun kesadaran. Membangun kesadaran. Ketika mereka menyadari itu, maka mereka akan secara volunteer akan ikut dengan yang mereka yakini sebagai politik yang baik dan benar. Jadi justru ibu sekarang nih Mbak, aku ikut Mbak, kapan bisa datang ngisi materi terkait kewirausahaan, sama nanti ini ada ibu-ibu yang mau gabung. Itu biasanya seperti itu Pak. Jadi saya kira partai politik yang lain pun juga memiliki wadah forum terhadap perempuan sendiri. Makanya bagaimana kita mencari figur yang tepat itu penting. Yang bisa ngajak ibu-ibu ini kan simpul yang tepat. Nah, itu saya kira itu penting. Karena kalau bagi saya secara pribadi ya, kalau kita bicara soal politik itu ketika meninggalkan perempuan dan anak muda, maka selesailah. Betul. Sekarang pemilih perempuan 50-50 Pak. Betul. Belum lagi pemilih pemula yang masih muda ini. Betul. Karena saya ceritakan tadi, ketika saya mencoba mengajak diskusi anak saya yang sudah punya hak suara itu, dia cenderung defensif kok, dia cenderung apatis gitu terhadap hal seperti itu.
lebih baik saya ngurus diri saya sendiri saja lah daripada saya ngurusi hal yang seperti itu gitu. Iya. Itu kan menjadi tantangan yang luar biasa ya, saya pikir dari kawan-kawan yang ada di dalam partai politik yang mau tidak mau harus merangkul mereka gitu kan menjadi tantangan tersendiri. Iya. Itu benar-benar challenging, padahal mereka adalah potensial. Betul. Ya kita sentuh jiwanya dulu, kita bangun hubungan yang baik dulu, kita bangun kesadarannya mereka. Ketika mereka sadar, itu sudah enak banget nanti jalannya gitu sih. Kalau Mbak Della sebagai masih muda kan ya? Alhamdulillah. Belum kepala 3 loh Pak, menginjak. Mbak Della sebagai politisi muda merasa ada gap nggak dengan yang sudah senior gitu? Terutama dari sisi pola pikirnya ya. Pragmatisme, sorry kalau saya salah ngomong. Pragmatisme para senior itu apakah bisa dilawan gitu maksud saya? Kalau menurut saya gap itu selalu ada Pak. Bahkan tidak dalam hanya dunia politik ya, tetapi dalam dunia yang lain pun ya. Kebetulan dalam dunia pekerjaan ya. Orang tua juga merasakan gitu ya. Dalam lingkungan keluarga itu pasti ada gap pola pikir atau framework cara berpikir kita antara yang senior maupun yang anak muda. Tetapi bagi saya justru di situ seninya gitu. Kita tidak perlu melawan yang senior dengan kekerasan kita, tetapi kita kombinasikan dua pemikiran, dua ide itu untuk menjadi lebih bagus. Jadi kalau saya selalu bilang kepada teman-teman saya yang lebih senior, itu saya pasti bilang kita sama-sama belajar. Saya anggap aja anak yang ada memang perlu diingatkan. Iya, tetapi di satu sisi panjenengan juga harus belajar karena saya dapat amanah, maka saya harus bertanggung jawab atas yang saya kerjakan. Jadi seninya itu kita brainstorming Pak. Jadi kita brainstorming, oh ternyata dari sudut pandang yang senior itu mereka fokusnya tuh begini nih. Tapi ternyata anak muda itu punya keinginan ya, punya pemikiran yang berbeda terhadap hal ini. Gimana cara kita mempertemukan dua pemikiran ini supaya bisa diterima dengan baik, tapi deliverynya ya sesuai dengan konsekuensinya. Iya. Jadi yang senior ya kita sampaikan dengan cara yang senior. Tapi yang anak muda kita sampaikan dengan anak muda. Tapi kita jembatani di situ. Dan itu justru sangat membangun sih. Kalau justru saya itu, menurut saya itu seni dan sangat konstruktif. Artinya membangun suatu organisasi itu jadi lebih baik lagi. Lebih hidup. Lebih hidup. Ada banyak pemikiran saya kira itu. Kalau saya itu sudah tidak lagi muda tapi belum tua. Saya sering terkejut begini Pak. Ini saya cerita soal keluarga saya sendiri gitu ya. Saya sering terkejut itu ternyata anak-anak saya itu punya kemampuan untuk merekam apa yang dia dapatkan dari media yang lebih luas daripada yang kita punya, yang referensi yang saya punya gitu ya. Dan dia punya kemampuan merekam itu sehingga ketika saya ajak diskusi, ketika saya ajak ngobrol itu saya sering terkejut. Oh dia sudah tahu tentang hal ini ya. Yang saya kira tadinya dia tidak tahu, ketika saya ajak ngobrol ternyata pengetahuannya jauh lebih banyak daripada saya gitu. Kalau Mbak Della di dalam, kita tidak bicara soal partai politik, satu partai politik, tetapi dunia politik secara lebih luas itu, apakah merasakan hal yang sama juga gitu? Apa yang dimiliki oleh Mbak Della itu sebenarnya jauh lebih banyak dibanding orang-orang kawan-kawan yang senior, tetapi keterperangkapan, nanti kalau istilah saya menjadi sedikit kurang enak didengarkan gitu ya, keterperangkapan para senior dalam dunia yang sangat sempit itu susah untuk ditembus gitu. Kalau saya pribadi tidak merasa lebih ya, artinya saya tidak merasa lebih begini-begini, tetapi saya memang ada gap, itu real ya, itu pasti ada gap dari stylenya pun juga sudah berbeda anak muda dengan yang tua gitu. Tapi kalau saya sendiri sih harus mau sama-sama belajar sih antara yang tua dan yang muda. Nah, satu harus menurunkan, satu harus meningkatkan gitu ya, biar jadi balance. Iya, kita saling belajar. Sebenarnya intinya sama, tapi terkadang kalau mau nyampe Roma nih, kata banyak jalan menuju Roma ya. Kalau mau nyampe Roma, ada yang lewatnya mungkin lewat Dubai, ada yang lewat Arab Saudi atau lewat Jepang gitu kan. Nah ini tinggal kita menemukan aja sih sebenarnya. Kalau saya
terperangkap justru dengan saya ikut terlibat berpartisipasi dalam organisasi, di situ saya bisa menuangkan apa yang menjadi ide-ide saya. Saya bisa belajar dengan orang yang lebih senior, yang mungkin skillnya atau secara pengalamannya juga jauh lebih banyak daripada saya. Perlu menurunkan ini nggak, Pak? Level idealisme itu perlu diturunkan nggak oleh anak-anak muda itu ketika harus berhadapan dengan para senior? Kompromi soal idealisme itu harus dilakukan. Misalnya nih Mbak Dela, idealisme Mbak Dela soal politik itu adalah sudah di atas itu ya, sementara yang lain di bawah gitu. Ini harus dinaikkan, ini diturunkan, atau ini harus benar-benar naik biar sama gitu? Kalau saya tergantung konteksnya lagi ya. Kadang idealisme, kita bidangnya masing-masing ya, ada idealismenya dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau saya alhamdulillah sejauh ini tidak menurunkan idealisme saya sih Pak. Alhamdulillahnya belum sampai di level itu. Menjadi sangat penting ini. Iya. Menjadi sangat penting. Tidak sampai menurunkan itu, tapi bagaimana seninya kita bisa mencapai menyampaikan itu kepada orang lain sehingga dia bisa mendekati kita. Betul bahwa apa yang kita yakini sebagai idealisme itu hal yang benar. Iya. Cara mempresentasikannya aja sih kalau saya itu begitu. Tapi memang kadang kalau melihat realitanya di lapangan ya, mungkin tadi Panjenengan menyampaikan anak saya begini gitu ya. Tapi memang ada cara yang sangat berbeda Pak. Bahkan dulu saya punya adik masih SMP. Oh iya. Dengan dididik dengan cara yang sama, Pak, dikasih makan yang sama, tetapi hasilnya beda. Kalau mungkin generasi yang sudah senior, alhamdulillah masih generasi saya juga samina wa atokna, artinya ketika orang tua nyuruh begini, kita tidak mempertanyakan, kita jalannya dulu gitu. Tetapi anak-anak zaman sekarang, mereka itu melihat, ya kalau tadi, ternyata mereka merekam, mereka melihat kebiasaan dari lingkungannya itu seperti apa. Makanya lingkungan itu sangat penting. Ketika dia dikasih tahu, disuruh, tetapi lingkungannya tidak seperti itu, ya dia enggak cocok. Dia kan enggak berontak gitu, berontak gitu. Tetapi ketika kita memberikan contoh yang baik, maka dia akan juga akan meniru hal yang baik. Itu kalau saya lihat anak-anak zaman sekarang. Kayak contohnya ibu saya dulu, Mbak, sampahnya dibuang misalnya. Loh, tadi nggak ada yang buang sampah, ngeyel dulu gitu Pak. Tapi saya menangkapnya itu justru hal yang positif, artinya dia kritis ya. Ya kenapa aku harus begini? Padahal itu enggak begini gitu. Jadi kita memberikan jawaban-jawaban yang ini. Nah, kalau anak muda itu biasanya memang dia sedang mencari jati diri Pak. Termasuk saya. Saya ikut berorganisasi karena saya butuh menuangkan ide saya yang bisa diterima gitu. Saya punya partner diskusi, tapi karena kadang di dalam lingkup keluarga diskusi itu tidak sampai di titik yang dia mau. Jadi kadang ngobrol dengan orang tua begini macet gitu. Iya, tiba-tiba enggak, kita beda pendapat nih, enggak ketemu gitu. Padahal mungkin maksudnya orang tua kita sama dengan maksud kita, cuma jalannya aja. Ada yang belok-belok, ada yang lurus aja gitu. Tapi ketika saya di organisasi, kita belajar lebih dalam terkait politik, akhirnya kita belajar, cara berpikirnya senior itu begini loh. Cara mereka mencapai tujuannya itu begini. Sedangkan idealisme kita itu begini nih, bisa nggak itu dikompromi? Iya, artinya bisa nggak mencapai, kita buktikan bahwa idealisme kita ini benar, kita tunjukkan. Jadi nggak hanya saya mau begini, tapi untuk begini saya punya ide atau punya jalan nih kayak gini. Kira-kira kita bisa serempetan nggak nih? Kalau misalnya kita ada irisannya, kita bisa setelah ini kita bisa jalan bareng nih. Oke, Bapak nggak apa-apa nih, Bapak jalan ke sana nih melalui sana. Oke, aku jalan dengan ini. Nanti kita ketemu nih di satu titik, kita tujuannya sama gitu. Jadi kita tidak menggerus idealisme kita, karena menurut saya idealisme harus ada, tetapi kita belajar untuk idealis tapi realistis gitu sih. Kalau sekarang saya belajarnya begitu. Gitu. Realistis ini menjadi sangat penting. Iya, karena idealisme terus. Tapi kalau kita turun di awal-awal gitu, betul Pak. Betul. Tapi ketika kita turun di dalam organisasi, baik dalam organisasi apapun ya, ketika anak muda, kita akan belajar di lapangan. Nah, itu yang mengajari kita untuk realistisnya di sini. Kalau kita di rumah terus nggak keluar idealisnya aja. Tapi ketika kita turun ke lapangan, kita mengenal lebih banyak orang, itu jadi lebih realistis. Jadi itulah menurut saya. Sudah 1 tahun ya berarti ya menjadi pimpinan partai politik. Hampir 1 tahun.
salah satu melihat kontribusi anak muda bagi perkembangan pembangunan di Jombang secara umum gimana? Kalau saya lihat secara struktural saja ya Pak ya, masih kurang peran anak muda gitu. Kenapa saya demikian? Kalau kontribusi peran anak muda dalam lingkup pemerintahan kan ada 3, yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Kalau yudikatif itu kan sebuah badan ya, itu kan ada jalur ada jalur gitu sendiri ya, mungkin PNS dan sebagainya, tetapi jalur eksekutif dan legislatif ini yang terbuka untuk masyarakat umum. Kalau kita lihat secara proporsi di dalam komposisi anggota dewan maupun dalam pemerintahan eksekutif itu sangat minim gitu. Makanya perlu sekali kita gerakkan keterlibatan pemuda dalam pemerintahan. Itu sangat penting karena apa? Karena mereka lah yang terbaik yang bisa merepresentasikan keinginan atau mewadahi kepentingan mereka sendiri. Iya. Kalau kawan-kawan Mbak Dela ini juga pengusaha yang sukses gitu ya. Amin. Sampai hari ini lah. Semoga sampai ke depan juga. Amin. Kalau posisi Mbak Dela sebagai seorang pengusaha melihat kontribusi anak muda di dalam pembangunan ekonomi terutama di Jombang sendiri bagaimana? Saya banyak teman-teman saya itu yang saat ini menjadi pengusaha sukses. Artinya dalam satu angkatan dengan saya. Mereka sangat-sangat kreatif Pak. Tetapi kreativitasnya ini tentu berbeda dengan yang sudah senior. Artinya mungkin kalau senior usaha itu harus fisik, harus begini ya. Tapi anak muda sekarang kerjanya lewat HP Pak. Jadi kadang nggak terlihat usahanya, tapi mereka uangnya banyak gitu. Iya, tapi uangnya banyak dan mungkin dari segi jasa atau dari marketing itu mereka jago sekali gitu. Nah kalau saya melihat menjawab tadi gimana pertanyaannya Pak sampai bingung saya. Melihat kontribusi anak muda dalam pembangunan ekonomi Jombang secara umum gitu, kita tidak bicara khusus misalnya soal perdagangan saja atau industrian saja atau apa gitu. Secara umum ekonomi global di Jombang ini kontribusi anak muda kan? Di luar apa namanya kontribusi politik ya? Iya. Sebagai pengusaha. Iya, sebagai pengusaha saya kira sudah cukup baik sih. Karena banyak teman-teman pengusaha yang seumuran dengan saya itu memang mereka pembangunan ekonominya itu di ranah Jombang. Jadi artinya ketika mereka itu kita ajak brainstorming, memang tujuannya mulia, artinya mereka punya usaha, mereka merekrut tenaga kerja. Itu kan sudah kontribusi terhadap pembangunan politik ya. Kemudian mereka menggait investor asing untuk berinvestasi di Jombang. Itu kan juga banyak Pak. Jadi kadang yang tidak terlihat ini justru putaran ekonominya itu cukup tinggi di situ gitu. Jadi teman-teman pemuda saya apresiasi pengusaha muda di Jombang terhadap komitmennya untuk membangun kota kita tercinta itu cukup tinggi. Jadi mendatangkan investasi di dalam misalnya kafenya, di dalam tokonya, di dalam usaha-usaha yang lainnya itu cukup tinggi dan mereka sangat aktif sekali untuk menggerakkan ekonomi itu lewat media sosial. Jadi lebih ke arah ekonomi kreatif gitu ya? Ekonomi lebih banyak ke ekonomi kreatif, tapi juga ada tentu yang fundamental juga ada. Kontribusi ya. Sekali waktu nanti kita perlu mengajak Mbak Dela dan beberapa orang pengusaha muda di Jombang kita bicara soal kontribusi anak muda dari sisi ekonomi kepada pembangunan di Jombang itu sangat penting. Saya baru dengar soal anak muda yang bisa menggait investor masuk ke Jombang ini, saya baru dengar sekarang ini. Mungkin juga catatan bagi kawan-kawan yang ada di eksekutif bagaimana melakukan sosialisasi kepada bukan sosialisasi ya, merangkul pengusaha-pengusaha muda ya, betul. Bisa menggerakkan ekonomi secara lebih masif begitu ya. Masif. Mungkin karena masih bergerak sendiri-sendiri sehingga informasi soal itu tidak banyak didengar oleh orang-orang Jombang sendiri. Iya. Tapi kalau saya melihatnya luar biasa sih, pengusaha-pengusaha muda di Jombang itu benar-benar kreativitasnya, kemudian kontribusi nyatanya itu betul-betul jos lah Pak. Cuma tinggal kita melibatkan mereka aja dalam melibatkan mereka dalam komposisi pembangunan ekonomi dalam segi pemerintahan. Mungkin itu aja sih. Apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Dela dari sisi sebagai seorang politisi untuk mengajak anak-anak muda itu masuk ke dalam sistem dalam tanda kutip ya, sistem pemerintahan sehingga bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata gitu, dari sisi pembangunan ekonomi terutama. Dari Mbak Dela sebagai seorang politisi gitu.
Kalau saya melihat, ya memang perlu kita wadai. Artinya kita ajak ngobrol dulu nih Pak, potensi mereka dalam bidang apa, supaya mereka juga tentu bisa berkembang. Karena ketika mereka berkembang, satu, pendapatan daerah juga pasti meningkat ya, karena terkait pajak dan sebagainya juga pasti masuk ke dalam daerah itu sendiri. Yang kedua adalah, yang krusial sekali adalah terkait penyerapan tenaga kerja. Jadi bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk meraih atau merekrut tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran, dan otomatis itu juga meningkatkan taraf hidup di wilayah sekitar itu. Nah, kalau kontribusi nyatanya kita dorong mereka untuk pengembangan bisnisnya, artinya kita bisa permudah secara formal atau legalnya mereka supaya mereka ini benar-benar bisa mengembangkan bisnisnya sebaik mungkin. Artinya dari segi perizinan itu kita permudah, kemudian kita dorong mereka untuk yang UMKM ini untuk level up lah, artinya mungkin yang kemarin UMKM belum terregistrasi, kita dorong untuk kita fasilitasi untuk registrasi mereka supaya apa, yang kecil-kecil ini bisa tercapture oleh pemerintah daerah. Kalau kecil-kecil ini dikumpulkan kan bisa jadi banyak. Ya, dan ternyata ketika di capture ini bisa jadi banyak, tentu kontribusinya terhadap pendapatan daerah juga bisa lebih untuk pembangunan Jombang secara keseluruhan. Ya. Untuk mempercepat proses itu, dorongan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di partai politik untuk mempercepat integrasi antara anak muda dengan eksekutif lah. Ya. Kalau dari saya, yang saya tahu adalah bagaimana peran anggota dewan ini untuk kontrol terhadap dinas maupun kontrolnya terhadap UMKM sekitar. Jadi kita lakukan pembinaan Pak. Satu, ketika kita lakukan pembinaan, maka ada data. Nah, dari data itu kita bisa mentoring satu persatu. Artinya kita buka konsultan lah, kita konsultan untuk usaha itu, bagaimana mereka bisa level up untuk usaha bisnisnya. Karena ketika mereka bisa level up, itu akan menjadi daya tarik tersendiri baik bagi investor maupun bagi teman-teman yang lain melakukan usaha yang sama. Iya, untuk terinspirasi melakukan gitu. Usaha yang sama ataupun usaha yang lainnya, yang mereka jadi yang dulunya kecil, aku nih difasilitasi pemerintah untuk percepatan perizinan begini, oke aku daftarkan ini. Mereka akan semakin terinspirasi untuk berwira swasta atau meningkatkan ekspansi bisnisnya, orang bisnis seperti itu. Jadi lebih ke mentoring dan pembinaan aja sih. Artinya sebenarnya kebetulan Mbak Dila kan ada dua kaki nih, yang sama-sama kuatnya gitu ya. Apa nih kaki mana ini? Dari kanan kaki kiri. Mbak Dila sebagai pengusaha yang sukses dan juga politisi muda yang sedang membangun jalur lah gitu ya. Ketika harus mengkolaborasikan antara dua kaki ini dan melihat kondisi yang nyata di kabupaten kita sendiri aja, nggak usah bicara yang terlalu luas gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai dua kaki yang sama kuatnya gitu? Ini untuk yang bagian mananya nih Pak? Apa yang misalnya untuk kontribusinya? Kontribusi gitu. Kalau kontribusi sih sebenarnya saya kira pengusaha itu pasti punya program sosial ya Pak ya. CSR gitu ya? Iya, CSR, dan CSR bentuknya macam-macam. Salah satu kalau di CSR perusahaan kita memang ada mentoring terhadap yang tadi saya sampaikan, terhadap perempuan. Iya, terhadap perempuan. Jadi di sekitar kita ada ibu-ibu ya, komunitas ibu-ibu pengajian, itu kita melakukan, ibu mau nggak jadi reseller? Itu kita kontrol terus sampai mereka bisa benar-benar mandiri. Jadi ibu nggak usah tanpa modal, jadi ibu jualan aja, konten kita bikinkan, ibu tinggal upload di sosial media, di WA story-nya, nanti kalau sudah ada yang beli, ibu baru beli ke kita. Dan alhamdulillah memang itu harapannya banyak orang ya, tetapi kita kumpulkan dari 50 orang, mungkin yang konsisten sampai sekarang 15 gitu. Ya 10, 15, tapi itu kan sudah bagus, sudah ada pergerakan. Artinya begitu. Nah, saya kira pengusaha-pengusaha lain yang ada di Jombang pun juga punya pemikiran yang sama dalam apa yang mereka bisa bantu lewat usahanya untuk masyarakat kecil yang memang butuh untuk kita bina. Kalau dari sisi politik ya, penguatannya lewat mana nih? Yang paling gampang dipahami orang itu, yang paling gampang dipahami. UMKM. Kalau memang gini, kalau dari politik, kalau dari gini, UMKM itu adalah motor dari ekonomi makro. Iya.
makanya ketika UMKM ini kuat, itu maka akan menguatkan ekonomi nasional. Iya. Kenapa Indonesia nggak sampai resesi ya bahasanya, nggak sampai kolaps ya? Iya. Karena UMKM-nya kuat, karena UMKM-nya hidup. Nah, UMKM inilah yang kita pengen, yang sudah di posisi UMKM bisa level up, kita level up kan. Tetapi yang belum, yang masih mau merintis ini, Bantu gitu ya. kita fasilitasi untuk kita bisnis itu begini loh, ada potensi peluang di usaha ini. Coba mereka menjadi UMKM. Nah, kalau dari kebetulan ayah saya, Pak Warsubi ada sebenarnya ada program dengan salah satu kampus yang ada di Jombang, itu memang mentoring untuk bisnis ya dari teman-teman mahasiswa, karena ternyata teman-teman mahasiswa itu juga sangat kreatif. Mereka sudah punya usaha. Ya. Tapi jiwa entrepreneur itu Pak kadang itu memang perlu diasah. Keberanian. Iya, betul. Nah, ibaratnya kalau kata Pak Warsubi, apa saya itu udah kita jalani 10 bisnis. Yang berhasil tuh nggak 10 gitu. Iya. Yang berhasil mungkin cuma 3. Tapi paling nggak 3 ini kalau kita kembangkan bisa mengcover yang loss dari 10 itu gitu. Nah, itu yang harus kita berani dan kita apresiasi teman-teman yang sudah mulai berwira swasta untuk tetap continue, karena kadang wah ini udah gagal di dalam banget gitu. Ya, tapi ternyata memang dalam bisnis itu dari 10 yang berhasil 3, 5 itu sudah alhamdulillah ya gitu. Iya. Kawan-kawan yang baik, perbincangannya sebenarnya tidak harus diakhiri ya. Semakin lama semakin menarik untuk kita bicara soal politisi yang muda, politik dan anak muda, pembangunan ekonomi di kabupaten dan sebagainya. Tetapi mau nggak mau harus kita lagi dibatasi oleh kawan-kawan produksi 1 jam dan nggak terasa sudah. Kita sudah banyak ngomong kita. Terima kasih banyak Mbak Dela. Segala informasi yang diberikan semoga tersampai kepada pihak-pihak yang tadi diidik-idik gitu ya. Semoga kita bisa menggugah keterlibatan pemuda. Jangan kapok ketemu saya. Insya Allah. Nanti catatannya mungkin teman-teman produksi nanti bisa membuka obrolan seperti ini lagi dengan pengusaha muda yang belum nampak di permukaan gitu ya. Nggak tahu lah nanti bagaimana caranya. Sekali lagi terima kasih Mbak Dela. Terima kasih Pak Semoga Andi, apa yang Mas kita Andi. kami perbincangkan malam ini bermanfaat bagi semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.